Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katakan amin. Padang gurun itu indah. Mungkin jemaat berkata, kok bisa indah ya padang gurun? Tapi nanti kita akan mendapatkan jawaban kenapa padang gurun itu indah. Padang gurun adalah sebuah perjalanan kehidupan manusia yang Tuhan biarkan terjadi supaya otomatis kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Satu tujuan Tuhan di dalam hidup ini adalah supaya kita bertumbuh dan supaya manusia itu memiliki karakter ilahi. Di dalam firman Tuhan yang kita sudah bacakan dalam Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang kelima, ada 4 komponen yang dibahas oleh Rasul Paulus. Ayatnya yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan. Komponen yang pertama di dalam firman Tuhan yang kita baca malam hari ini yaitu ujian kehidupan. Terjemahkan oleh Rasul Paulus yaitu kesengsaraan. Kesengsaraan itu adalah sebuah faktor eksternal, dan faktor eksternal itu kita tidak tahu kapan waktunya datang. Yang namanya ujian kehidupan bisa datang kapan saja. Jadi persiapan untuk ujian kehidupan itu harus kita persiapkan setiap hari. Otomatis yang kita perlukan pada saat ini yaitu hubungan yang intim dengan Tuhan. Menjadikan hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai gaya hidup, bukan sebuah keharusan. Tidak akan kita pernah lupa kalau itu sudah menjadi gaya hidup saya dan saudara. Ujian yang kita akan alami dalam hidup ini, kesengsaraan yang akan kita alami dalam hidup ini, padang gurun yang kita alami dalam hidup ini, sekali lagi saya katakan, tidak ada satupun yang tahu selain Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Itu kuncinya sebenarnya. Kesengsaraan yang tadi saya katakan adalah faktor eksternal. Paulus menjelaskan dengan jelas bahwa kita menghadapi kesengsaraan dengan bermegah. Seperti kata tadi firman Tuhan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini hanya berlaku, kata megah ketika dalam kita menghadapi kesengsaraan ini hanya berlaku kepada orang yang menjadikan Yesus itu, hubungan yang baik dengan Tuhan itu sebagai gaya hidup. Kemudian yang kedua yang dia katakan, itu akan menimbulkan sebuah ketekunan. Dan ketekunan adalah satu-satunya komponen yang bisa, atau di dalamnya kata penjelasan dari Paulus itu, yang bisa dikontrol. Ketekunan berarti sabar dan bertahan. Setelah kita lakukan hal itu hari lepas hari, kita pasti akan melihat ada buah dari sebuah ketekunan. Amin. Ketika hubungan yang baik itu kita lakukan secara terus menerus, kita tekun dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, kita ada yang namanya sabar dalam kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dimana kalau kita bertahan dalam hubungan yang baik dengan Tuhan dan menjadikan itu gaya hidup, saya dan saudara pasti akan menghasilkan buah. Tadi dikatakan di ayatnya yang keempat, dan ketekunan itu menimbulkan tahan itu. Ketika padang gurun kita yang menurut kita itu terlalu berat,
Ujian itu pasti ada. Kalau nggak ada, kita nggak naik level. Amin. Otomatis itu ujian ada. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Sama siapa kita menghadapinya? Bertahan, sabar gak kita menghadapinya? Kata Tuhan, kalau mau ujian yang kita hadapi itu, mau kita bisa kita bisa melewatinya dengan sukacita, dengan sabar dan sebagainya, Tuhan hanya inginkan hubungan yang baik dengan Dia. Ketika kita menjadikan Tuhan adalah gaya hidup kita, tekun di situ, maka hasilnya kita pasti tahan uji. Tahan uji. Dalam bahasa Inggris kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tahan uji itu adalah karakter yang mempunyai nilai seperti baja. Amin. Karakter yang mempunyai nilai seperti baja dalam hidup ini, dan akhirnya karakter itu bisa dibentuk. Kita pasti bisa dibentuk oleh Tuhan. Setelah kita punya ketahanan yang luar biasa, yang merupakan karakter ilahi, akhirnya yang kita punya adalah pengharapan. Amin. Yang keempat, kita akan punya pengharapan. Pengharapan yang pasti di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Belajar lewat firman Tuhan, kita gak mau berharap lagi sama manusia, kita berharap sama Tuhan. Amin. Satu-satunya harapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Jadi yang namanya karakter sama yang namanya pengharapan adalah buah daripada ketekunan. Atau kalau saya bisa simpulkan dari keempat komponen tadi, bahwa kesengsaraan atau ujian hidup adalah faktor eksternal. Ketekunan adalah satu-satunya komponen yang bisa dikontrol oleh kita. Kemudian ketika itu bisa dikontrol, ada buah, yaitu tahan uji, dan kita mempunyai harapan yang tidak pernah mengecewakan. Jadi pastikan di dalam hidup kita, di dalam apapun yang kita hadapi saat-saat ini, pada kurun apapun yang kita hadapi pada saat-saat ini, yang Tuhan inginkan kita tekun, sabar, dan bertahan di dalam gaya hidup kita, yaitu gaya hidup yang selalu mempunyai hubungan intim yang baik dengan Tuhan. Dan sulit bagi kita untuk sabar dan bertahan kalau kita tidak dikuasai oleh firman. Nah, ini juga ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gaya hidup saya dan saudara, iya, kita tekun, kita bisa sabar dan kita bisa bertahan. Tapi hal itu akan sulit bagi saya dan saudara ketika saya dan saudara tidak dikuasai oleh firman. Amin. Banyak orang, perhatikan kata-kata ini, karena banyak orang menguasai firman, tapi tidak dikuasai oleh firman. Itu paket yang sangat komplit. Ketika kita sudah menguasai isi kebenaran firman Tuhan, kemudian kita dikuasai oleh firman Tuhan, bukan berarti kita semua di sini harus menjadi seorang yang sempurna, tidak. Tapi kita belajar untuk menjadi atau memiliki karakter seperti karakter ilahi, memiliki karakter seperti karakternya Tuhan. Padang gurun adalah sebuah tempat di mana Tuhan mau berbicara sama saya dan saudara. Amin. Padang gurun adalah tempat di mana Tuhan mau merendahkan setiap hati saya dan saudara. Di mana Tuhan mau menguji, di mana Tuhan mau menguatkan, bahkan di mana Tuhan mau memurnikan hidup saya dan saudara. Amin. Kita baca di dalam Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan bermaksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak.
Karena dalam Amsal pasal 4 kalau kita baca keseluruhan ayat itu menyatakan bahwa semua perkataan Tuhan, semua firman Tuhan taruh di dalam hatimu supaya engkau siap menghadapi yang namanya padang gurun. Amin. Supaya kita apa? Supaya kita bisa siap menghadapi yang namanya padang gurun. Karena padang gurun adalah tempat yang tidak enak. Ya, tempat yang tidak enak ketika kita tidak mempunyai pengharapan. Dan padang gurun akan menjadi tempat yang luar biasa atau indah ketika kita punya pengharapan, pastinya pengharapan di dalam Tuhan. Itu jawabannya. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan hidup, menghadapi sebuah padang gurun kehidupan, mengucap syukurlah. Amin. Mengucap syukurlah karena kita bisa masuk ke situ, ke sana, ke padang gurun kapan aja. Tuhan mau ajak kita ke padang gurun untuk menjadikan kita pribadi yang luar biasa. Bukan dia nggak sayang, bukan dia nggak cinta, bukan dia nggak ngasihi saya dan saudara. Tapi karena saking dia cinta, dia nggak mau kita ada di zona nyaman terus. Kalau kita di zona nyaman terus, kapan kita bertumbuh? Amin. Kapan kita berbuah? Amin. Kapan kita menjadi berkat? Kalau kita tetap tinggal di yang namanya zona nyaman, kita nggak ada di padang gurun, kita nggak mengalami banyak banget tantangan-tantangan, kita nggak akan bisa naik level. Yohanes Pembaptis adalah sosok yang punya pengaruh yang luar biasa dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Ayat ini merupakan ayat sindiran. Kenapa saya katakan ayat sindiran? Di sana dikatakan pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, bukan kepada imam besar. Nah, itu poin yang pertama. Dan kemudian anak Sakaria di padang gurun, bukan di bait Allah. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa firman Tuhan itu datang di saat di mana kita ada di padang gurun. Iya, ketika kita ada di bait Allah, firman Tuhan tersampaikan, tapi belum tentu masuk. Amin. Belum tentu tinggal di dalam hidup kita firman Tuhan itu. Tapi ketika kita ada di padang gurun itu, ketika firman Tuhan itu datang, karena apa? Di padang gurun seperti firman Tuhan, seperti saya katakan tadi, di mana tempat kita untuk ada hubungan yang baik dengan Tuhan dan fokus kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita ada di padang gurun dan firman itu datang, karena kita fokus di hadapan Tuhan, firman itu melekat. Amin. Karena orang-orang yang ada di dalam padang gurun, ketika Tuhan izinkan masuk di dalam padang gurun, ketika mereka melewati padang gurun, mereka menjadi orang-orang atau pribadi yang luar biasa. Demikian juga dengan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara menjadikan Yesus gaya hidupmu, ketika hidupmu sudah siap menghadapi